Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Cimahi News. Dengan saya Diah Robiato Adawiyah yang akan menguak kabar terhangat dari kota Cimahi mulai dari berita bencana alam, gosip hingga Cimpres atau Cimahi Prestasi. Dalam rangka merespon permasalahan remaja di masa global, BKKBN mengembangkan program generasi berencana atau genre dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan secara mandiri. Duta Generasi Berencana Kota Cimahi diharapkan mampu menjadi role model bagi remaja sebayanya, sehingga dapat ikut meningkatkan peran remaja turut mewujudkan pembangunan masyarakat di Kota Cimahi. Hal itu dikatakan oleh PJ Wali Kota Cimahi, Dik S. Nugrahawan dalam kegiatan penyematan Duta Genre Kota Cimahi pada tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Aula A Kompleks Pemkab Cimahi, Jalan Raden Demang Hajarkusuma, Kota Cimahi. Ujarnya, kegiatan pemilihan Duta Genre tingkat Kota Cimahi ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan strategi jitu untuk mengarahkan remaja ke arah kegiatan yang lebih positif. Menurut Dik, kegiatan ini sebagai wadah untuk mengembangkan dan mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Hasil proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 hingga 2035 mencapai 66,3 juta jiwa atau sekitar 25,6% dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya, 1 dari setiap orang Indonesia adalah remaja. Jumlah remaja yang besar ini akan menjadi aset yang luar biasa bagi bangsa apabila dikelola dengan baik, khususnya dalam menghadapi puncak bonus demografi pada tahun 2028 hingga 2031 mendatang. Itulah berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di berita hangat seputar Cimahi lainnya. Salam Cimahi News. Perkenalkan, nama saya Belia Fitri Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur berita yang telah dipaparkan oleh Diah Robiato. Yang pertama ada judul atau headline. Judul di sini yaitu Duta Genre Kota Cimahi, jadilah teladan bagi remaja lain untuk mendukung pembangunan masyarakat Kota Cimahi. Adanya judul dalam sebuah teks berita memiliki peran sangat penting karena dapat digunakan untuk memikat pembaca agar tertarik membaca isi teks berita tersebut. Hal itu dikarenakan judul merupakan salah satu bagian dari teks berita yang dilihat pertama kali oleh pembaca. Selanjutnya, di sebelah sini ada kepala berita atau lead, di mana kepala berita atau teks berita tersebut mempunyai lingkup pembahasan yang lebih besar. Yang ketiga ada tubuh berita. Tubuh berita dari teks berita ini merupakan inti dari sebuah teks berita. Pada bagian ini, reporter atau penulis berita menuliskan tentang penjelasan atau informasi yang disampaikan secara rinci pada bagian kepala berita. Yang keempat ada ekor berita, yaitu bagian atau struktur teks berita yang terakhir dalam ekor berita. Ekor berita sendiri memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan atau pendukung kepada pembaca. Sumber berita tersebut kami kutip dari cimahikota.go.id. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterikatan berita tersebut dengan nilai-nilai profil Pancasila. Yang pertama, dalam paragraf ini yaitu dalam rangka merespon permasalahan remaja di masa global, BKKBN mengembangkan program generasi berencana atau genre dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan secara mandiri. Dalam paragraf tersebut merupakan implementasi dari nilai kreatif, yaitu pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang original. Paragraf tersebut merupakan implementasi dari nilai berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Kalimat tersebut merupakan implementasi dari nilai berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain.
Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat paragraf menurut Dik-Dik kegiatan ini sebagai wadah untuk mengembangkan dan mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda, terutama dengan mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya pembangunan di Kota Cimahi kelak, katanya. Paragraf tersebut merupakan implementasi dari nilai bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu membangun keterikatan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.